Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Amelia Az-Zahra. Pada mata kuliah kewirausahaan ini, banyak yang diajarkan dalam pembelajaran ini, seperti bagaimana menjadi seorang wirausaha, lalu apa saja prinsip-prinsip yang dapat kita gunakan dalam berwirausaha, dan lain-lainnya. Adapun hal baru bagi saya, yaitu pada materi ide adalah uang, yang mana ketika orang awam disuruh memilih antara dua hal tersebut, ide atau uang, kebanyakan dari mereka pastinya akan memilih uang. Padahal sebenarnya ide juga bisa menjadi uang jika dimanfaatkan dengan baik. Dengan modal ide, kita bisa menghasilkan uang yang lebih banyak ketika ide tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Contohnya seperti ini. Misalkan kita memiliki ide untuk membuat suatu proyek. Kita sudah merancangnya sedemikian rupa, dan kita hanya perlu untuk mencari seseorang yang bisa membiayai modalnya. Nah, ketika kita sudah mendapatkannya dan proyeknya sudah selesai, kita sudah bisa menikmati hasilnya, yaitu dalam bentuk uang, tanpa kita perlu mengeluarkan uang sebesar pun. Kita hanya memiliki ide, tapi kita mampu untuk menghasilkan uang. Adapun hal baru yang saya dapatkan yang lainnya, yaitu pada materi kenapa orang kaya semakin kaya, kelas menengah bergemul, dan orang miskin semakin miskin. Orang kaya semakin kaya karena mereka tidak menghabiskan seluruh dari penghasilan mereka. Namun, sebagian dari penghasilan mereka investasikan sehingga menjadi aset dan dapat menjadi tabungan di masa yang akan datang. Sedangkan kelas menengah dan orang miskin, mereka menghabiskan seluruh penghasilan mereka sehingga semuanya menjadi pengeluaran, dan mereka tidak akan mempunyai tabungan di masa yang akan datang nanti. Hal positif dan menginspirasi yang saya dapatkan dalam kunjungan UKM, yaitu ketekunannya dan keikhlasannya dalam menjalankan usaha. Meskipun diawali dengan persaingan yang cukup sulit, namun saat ini usahanya sudah mulai meningkat. Dan saya juga dapat menyimpulkan bahwa usaha tersebut terletak di lokasi yang cukup strategis karena berada di pinggir jalan utama dan berhadapan dengan salah satu sekolah tinggi, sehingga besar kemungkinan usahanya akan semakin meningkat lagi ketika sekolah sudah mulai beroperasi kembali. Saya sangat mengagumi Ibu Susi Pujiastuti sebagai salah satu sosok pengusaha wanita yang cukup sukses. Beliau merupakan pemilik dari dua perusahaan sekaligus, yaitu PT Asi Pujiastuti Marine Product dan PT Asi Pujiastuti Aviation, yang mana satu perusahaan bergerak di bidang hasil perikanan dan satu lainnya bergerak di bidang penerbangan. Pencapaian cukup sukses, cukup luar biasa menurut saya. Beliau mulai terkenal saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada periode 2014 hingga 2019, yang awalnya sempat booming karena beliau hanya tamatan dari sekolah menengah pertama. Beliau merupakan sosok yang mandiri dan pantang menyerah, selalu berusaha untuk berdiri sendiri dan tak lantas berpangku tangan kepada kedua orang tuanya, padahal tahu bahwa beliau lahir di keluarga yang cukup berkecukupan. Beliau memulai bisnisnya dari nol, yaitu saat awal mulanya beliau menjual perhiasannya sebagai modal awalnya dalam berbisnis. Beliau juga merupakan sosok yang pemberani dan tegas. Terbukti saat menjabat sebagai menteri, beliau tidak segan-segan untuk menenggelamkan kapal-kapal yang telah melanggar peraturan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu melalui mata kuliah ini dapat membuka pikiran kita kenapa kita mesti memilih untuk berwirausaha dan terlibat langsung dalam dunia wirausaha.
sehingga tidak hanya berwirausaha, namun kita juga mampu untuk membuka lapangan kerja baru dan secara langsung dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian negara kita. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.